Alhamdu ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallim summa barik ala nabi wa alihi wa ashabihi wa kulli man ijtahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biar kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang terkait dengan pembahasan tentang hukum atau syariat di dalam Islam. Jadi dalam Islam hukum itu secara disiplin keilmuan fikih itu dibagi menjadi dua. Ada hukum ibadah, ada hukum muamalah. Mungkin sudah saya jelaskan, hukum ibadah itu karakternya bersifat terperinci, detail ya. Jadi aturan yang menyangkut tentang ibadah itu bersifat terperinci. Itu ibadah makhluk, ibadah yang langsung diperintahkan oleh Gusti Allah. Jadi terperinci itu artinya dari segi ketentuan pelaksanaannya, yang dalam fikih itu disebut dengan syarat dan hukum, itu sifatnya detail. Kalau dari Kanjeng Nabi tentu dari Al-Quran tentu sifatnya masih bersifat umum, lalu kemudian dijabarkan atau didetailkan menjadi ketentuan yang bersifat terperinci. Jadi kalau di dalam Al-Quran umpamanya tentang wudu ya, Allah menjelaskan atau menyampaikan dalam bentuk ayat yang bersifat sifat umum ya. Lalu secara detailnya itu dijabarkan oleh Nabi, detailnya lagi dijabarkan oleh para ulama, para mujtahid. Jadi kalau di Quran tentang wudu ya, ayat Al-Qurannya sudah terperinci tetapi masih belum detail, belum terurai secara detail. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itu masih membutuhkan penjelasan, penafsiran ya. Kalau Al-Quran memberikan perintah bahwa kalau kita mau sholat itu harus wudhu ya, faghsilu wujuhakum itu lalu disebut dengan wudhu ya. Kalau di Quran sendiri tidak dikenal istilah wudhu ya. Sebagai sebuah ibadah, wudhu itu hanya Nabi yang menyebutkan, Nabi yang menyebutkan. Jadi Nabi yang menyebutkan istilah adanya ibadah yang namanya wudhu. Kalau sholat, Al-Quran menyebutkan Qimus sholat, idza kuntum ila sholat ya. Zakat, Al-Quran menyebutkan. Nah, meskipun pelaksanaannya di dalam Quran, urutan bagaimana kita wudhu itu disebutkan, tetapi penyebutannya itu masih membutuhkan penjelasan. Faghsilu wujuhakum itu ya kayak apa? Wujuhakum, wajah itu ya batasannya seberapa ya. Maka mendetailkan terkait dengan persoalan hukum itu bersifat berjenjang ya. Allah memberikan perintah kalau kita mau sholat disuruh membasuh wajah ya, membasuh tangan, membasuh tangan,
mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Ya. Perintah ini lalu oleh Nabi dijelaskan, maka posisi Nabi itu menjelaskan, memperjelas terhadap perintah yang ada di dalam Quran. Sehingga Nabi mempraktekkan wudunya seperti ini. Sahabat kalau wudu seperti ini, kalau ada sesuatu yang perlu dibetulkan, Nabi betulkan seperti itu. Kalau di dalam sholat, Al-Quran hanya merintahkan aqimus sholat, tapi detailnya tentang waktunya kapan, lalu masing-masing nama sholatnya itu apa, itu juga tidak di Al-Quran. Nabi yang menyebutkan. Terus cara sholatnya itu seperti apa, di Quran tidak ada. Tapi perintah itu sudah ada. Jadi maka saya menyebutnya Al-Quran itu hukum konstitusi, hukum tertinggi yang tentu kalimatnya bersifat umum, perlu di-breakdown, artinya perlu dijelaskan. Nah, yang menjelaskan siapa? Karena Nabi. Allah memberikan tugas kepada Nabi sebagai Rasul. Jadi di samping diberi ya, menerima terhadap ayat Al-Quran itu, Gusti Allah juga menugaskan kepada Nabi untuk menjelaskan itu bayi nasi manusia. Nabi pun masih bersifat praktek pelaksanaan, tapi mana uraian terkait dengan perbuatan Nabi itu yang masuk menjadi sesuatu yang rukun, mana yang sunnah, mana yang harus yang membatalkan, mana yang dimakruhkan, itu masih perlu dijabarkan kembali sebagai sebuah disiplin ilmuwan yang itu disebut dengan fikih. Makanya fikih itu produknya mujtahid, produknya seorang mujtahid dalam menggali terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi munculnya syurutus sholati, munculnya arkanus sholati, ya syurutul wudu, arkanul wudu, mubtilatil wudu, hal yang membatalkan wudu dan sebagainya. Ketentuan ini adalah hasil rumusan dari para mujtahid. Mujtahid itu orang-orang yang punya kemampuan untuk memahami dan menggali terhadap dalil, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun dalil yang ada di dalam hadis sebagai sebuah sumber. Jadi kalau langsung Quran tentu tidak bisa, tetap tidak bisa. Sama dengan orang mau mengamalkan, menjabarkan menjadi sebuah kebijakan lalu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tidak bisa. Dia memberikan fondasi, memberikan hukum dasarnya. Jadi ini Pak Roani gitu menggurui, lalu kemudian dijabarkan, diberikan menjadi undang-undang. Undang-undang itu pun belum bisa dilaksanakan, harus ada namanya peraturan presiden. Peraturan presiden pun masih bersifat umum, belum terlalu detail, belum aplikatif namanya. Lalu dibutuhkan peraturan menteri. Sampai bisa dilaksanakan sampai ke bawah tentu ketika berbicara pendidikan, kurikulum, ya di sekolah bisa dilaksanakan kalau sudah dijabarkan menjadi jadwal pelajaran, ya, menjadi kalender pendidikan. Itu namanya ujungnya kalau dulu dia tetap dari atas. Itu perintah undang-undang bahwa semua pendidikan adalah menjadi hak dari semua warga negara ini umpamanya. Ini judulnya yang begitu, tapi pendidikan itu yang kayak apa? Dijabarkan dalam undang-undang apa saja. Karena undang-undang ini untuk membuatnya itu harus punya kemampuan atau didasarkan pada perkembangan dan dinamika masyarakat. Sehingga yang bisa dirubah secara mudah itu undang-undang. Konstitusi itu hukum dasar yang bersifat permanen, gitu ya. Merubah itu apa tidak mungkin. Yang ada itu menambahkan sesuatu yang dianggap. Makanya Muhammad bin Purban undang-undang itu 45 itu yang bersifat menambah, gitu ya. Sesuatu yang dianggap belum masuk, belum tercover secara lebih jelas ya di dalam undang-undang
urusan tapi prinsip-prinsip yang terkait dengan kehidupan itu sudah ada di sana gitu ya, sudah ada di dalam. Tapi untuk melaksanakan bisa dengan pakai Undang-Undang 45. Laksanaannya di-breakdown menjadi namanya apa? Undang-undang. Menjadi apa? Undang-undang. Breakdown itu artinya dijelaskan. Undang-undang pun belum bisa dilaksanakan. Dia dibutuhkan adanya peraturan presiden, putusan presidennya. PP juga belum bisa, harus dibutuhkan peraturan menteri. Namanya ya, lalu sampai ke bawah dijabarkan. Hal yang sangat detail terkait dengan lokal dibutuhkan perda yang sifatnya sangat situasional, sangat tradisional. Dalam hukum itu Al-Quran ini induknya, konstitusinya. Apa artinya konstitusi? Hukum dasar. Hukum dasar. Jadi yang mengatur tentang apa yang boleh tidak boleh, yang namanya hukum, konstitusi tertingginya adalah Al-Quran. Nah, di balik hal yang sifatnya diatur di dalam Al-Quran yang berupa hukum, Al-Quran itu berbicara tentang bangunan moral, bangunan keimanan, gitu ya, membangun mindset, sehingga diharapkan muncul aturan dari diri seseorang itu, gitu ya. Iman itu kan bukan hukum, iman itu adalah keyakinan yang harus dibangun menjadi fondasi untuk bisa mematuhi terhadap Islamnya, mematuhi terhadap syariat hukum agama yang lalu disebut dengan Islamnya. Islam itu adalah kepasrahan, patuh. Dari mana orang bisa patuh? Ketika imannya kuat. Nah, sehingga di dalam Al-Quran tidak hanya berbicara hukum, tapi berbicara tentang bagaimana tentang persoalan keimanan itu yang lebih banyak, tentang akhlak. Bangunan yang sesungguhnya bersifat universal. Nah, adanya hukum itu sesungguhnya untuk menjaga tentang iman, menjaga tentang moralitas, gitu ya. Hukum itu menjaga moralitas, menjaga keimanan, menjaga mindset tadi itu dalam batas yang minimal. Makanya sholat itu 5 waktu yang wajib, selebihnya ada sholat sunnah. Batas minimalnya orang untuk menjaga hubungan pada Allah itu sholat 5 waktu, lalu kegiatan namanya sholat 5 waktu. Untuk menjaga keyakinan supaya kita tetap berada dalam ikatan tadi ya, keyakinan bahwa hidup kita ini diciptakan oleh Allah dan yang maha ini, Allah itu dan yang maha itu namanya dijaga. Artinya menjaga keyakinan, menjaga mindset itu perlu syariat tadi ini. Jadi syariat itu tujuannya yang saya katakan kemarin menjaga kehidupan ini. Hidup ini perlu dijaga. Kenapa hidup harus dijaga? Karena ada yang namanya pertarungan, interaksi yang tidak pernah berhenti. Ada nafsu, ada akal, ada ambisi, ada syahwat, ada macam-macam yang dalam diri kita yang harus dikelola, yang harus dipandu, yang harus diarahkan, dikaitkan dengan aturan. Makanya Al-Quran itu lebih banyak berbicara tentang persoalan moralitas, berbicara tentang cerita fakta-fakta gitu ya, fakta-fakta sejarah tentang para nabi-nabi terdahulu gitu ya, tentang keimanan, lalu kemudian tentang hukum hanya sekian persen, tidak lebih dari 3%, 2-3%. Itu lebih banyak. Nah itu dalam batas sunnah untuk menjaga tadi. Oke ya, kembali pada ibadah. Jadi kalau ibadah itu sifatnya apa? Terinci, aturannya sifatnya apa? Dan muncul sampai menjadi fikih tadi itu. Quran, hadis, soal juga begitu. Nabi dahulu menjelaskan khudu apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya kamu ketika ingin melaksanakan perintah Allah berupa sholat, lihat saya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli.
Delok aku nek salat karo piye? Ya iku salat, ya iku salat. Sudah terperinci tapi masih bersifat apa ya? Masih bersifat global juga kelihatan gitu. saja. Belum detail kan, makanya begitu ya. Nggih, Wis ana uraiannya, wis salat iku ngono to gitu ya. gerakan. Tapi sahabat ketika itu ya melakukan itu seperti apa yang dilakukan Nabi. Sahabat belum memberikan penjelasan, bahkan Nabi juga tidak memberikan penjelasan iki sing wajib, iki sing sunnah. Istilah rukun, istilah syarat itu tidak muncul pada Nabi dulu gitu ya. Muncul pada Sahabat. generasi setelahnya sahabat, tapi ini muncul fikih pada abad ketika itu detailnya para mujtahid itu. Terus mungkin kita bertanya, dari mana lalu para mujtahid itu bisa merumuskan ini menjadi syarat, menjadi rukun dan seterusnya? Ya dari semua yang dilakukan Nabi, Kebiasaan. gitu ya. Dari Jadi yang dihadapi dalam hadis itu ditelok, oh Nabi itu kadang kalau sholat ini modelnya seperti ini. Sehingga yang dilakukan Nabi itu kan tidak satu, sesuatu yang oleh Nabi dilakukan terus menerus, sahabat lalu menyimpulkan, oh ini berarti harus ini. Tapi kadang Nabi kok menceritakan, sahabat menceritakan Nabi kadang tidak melakukan ini, tidak ya. Oh berarti itu sunnah, gitu ya. Oh Nabi sering melakukan tapi juga meninggalkan, oh berarti sunnah muakkad. Paham ya? Nggih. Itu dari teks yang ada di dalam nas, baik itu Al-Quran atau di dalam hadis, lalu kemudian dilihat yang terkait dengan makna atau dengan keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maka mujtahid adalah orang yang punya kualifikasi ya, persyaratan ya, yang punya kemampuan bahasa yang bagus, punya kemampuan ilmu bahasa yang bagus, punya kemampuan tafsir, punya kemampuan dalam bidang ilmu hadis, bukan hanya hadisnya tapi juga latar belakang dari sebuah hadis itu muncul kayak apa gitu ya. Namanya asbabun wurud, ada asbabun nuzul, lalu difahami dalam konteks bahasa, kesejarahan gitu ya, sampai lalu menjadi fikih. Nah, karena proses pemahaman maka dimungkinkan terjadi perbedaan. Tapi masing-masing berbeda punya alasan. Nah, di situ cara Allah bagaimana memberikan syariat kepada hamba-Nya. Jadi mustahil, makanya gitu ya. Dalam alur seperti ini orang baru berbicara tidak mau mengambil hukum Islam itu melalui proses ijtihad, nggak mau fikih, nggak mau bermadzhab, nggak berimam, itu tidak mungkin. Paham ya? Kenapa? Karena tadi itu dibutuhkan adanya penjelasan dan penjelasan. Oke ya, jadi kalau ibadah itu sifatnya apa? Terperinci. Jadi hukum yang berkaitan dengan ubudiyah itu terperinci, detail. Tapi kalau yang berkaitan dengan muamalah itu sifatnya bersifat global. Umumnya prinsip-prinsipnya, malah kita yang disuruh menjabarkan, bukan menjabarkan, memilih bagaimana itu kita harus melakukan, gitu ya. Sedekah itu ibadah, tapi terkait dengan muamalah, hubungan kita kepada manusia, kita bebas melakukan kayak apa. Musyawarah, adil, itu perintah Gusti Allah. Tapi bi melaksanakan, kita yang disuruh membuat desain sendiri, membuat perincian sendiri yang sifatnya kondisional sesuai dengan kebutuhan itu. Paham ya? Nah, itu contohnya begitu. Jadi kalau muamalah sifatnya global, kalau ibadah itu bersifat apa? Terperinci. Yang kedua, cirinya kalau hukum ibadah itu bersifat ta'abudiyah. Jadi ta'abudiyah itu lebih pada aspek yang bersifat doktrin, yang doktrinnya. Doktrin itu ya wis iki aturan ya. Ini dengan muamalah. Kalau muamalah itu bersifat ta'akuliyah. Ta'akuliyah itu artinya bisa dilogikakan. Itu kalau berkaitan dengan hukum muamalah. Contohnya jual beli, contohnya hukum haramnya khomer itu bisa dilogikakan. Kenapa diharamkan? Ya. Kenapa mencuri diharamkan? Itu
hukum yang bersifat muamalah untuk kepentingan menjaga kehidupan kita di dunia. Maka namanya taat kuliah, apa namanya? Ta'akuliyah. Akal ya, taat kuliah. Kalau hukum ubudiyah itu taat kuliah, ya wis, rakaat ya lakonon. Paham ya? Kamu harus pakai ruku ya ruku, sujud sudah, gitu ya. Baik itu kita bisa memahami logika kita apa tidak, karena di situ tumpuannya adalah pada kepatuhan. Sesuatu yang logis itu sesungguhnya kan memang harus patuh kan, harus patuh. Tapi ketika diperintahkan sesuatu yang tidak logis, maka yang dibutuhkan adalah kepatuhan secara mutlak. Di situ perlu keimanan, keyakinan, paham ya? Itu jelas. Karena saya yakin ini nanti akan begini. Kita tidak tahu bahwa yang namanya minuman itu mengandung sesuatu yang bisa menyembuhkan apapunnya. Nah, orang yang punya kemampuan racik itu dengan keyakinan, dengan penelitian tentunya biasanya dia akan memberikan kepada kita itu lebih bukan supaya kamu sehat. Paham ya? Kita karena yakin kepada orang yang memberikan ini, gitu kan? Kita yakin ya, kita minum meskipun kita belum membuktikan, gitu ya. Kita akan minum meskipun kita tidak tahu dari mana dari keyakinan tadi. Jadi sesuatu dikatakan patuh itu sajanya justru karena tidak masuk akal, gitu ya. Kalau masuk akal dikondang, kita patuh. Kalau masuk akal itu sajanya ya wis, kalau usah dikongkon, mesti sing lakoni, gitu kan. Mau menjadi kebutuhan ya, sesuatu yang tak usah diomongi bahwa memukul orang itu, membunuh itu juga tidak baik kan, gampangnya seperti itu ya, karena akan menimbulkan masalah. Jadi sekali lagi hukum ada dua, yang ibadah tadi sifatnya taat Ta'akuliyah. pasangan, kita pokoknya semanut baik masuk akal atau tidak ya. Nah, sedangkan hukum yang berkaitan dengan muamalah itu lebih bersifat ta'akuliyah, ada logika hukum sehingga kita bisa mengembangkan, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Makanya disebut dengan ta'akuliyah. Begitu lah kan, ada yang bisa sampaikan. Ya. Muamalah sama ta'akuliyah itu dua-duanya bersumber dari Al-Quran ya. Kalau hukum agama ya dari Allah semua, syari' wal. Kalau kados apa namanya anjing sama babi itu bisa dikategorikan menurut ta'akuliyah apa ta'akuliyah? Karena kan bisa diakal gitu. Sekarang banyak orang yang memelihara anjing, apakah itu nanti bisa ta'akuliyah itu berubah menjadi ta'akuliyah? Jadi begini, Iya. yang berkaitan dengan aspek hukumnya itu bisa jadi ta'akuliyah ya. Tapi yang berkaitan dengan aspek di luar hukumnya, mungkin kemanfaatan terkait dengan anjing, terkait yang macam-macam, ini kita meyakini tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah itu yang tidak ada gunanya. Ya. Kalau Allah itu memberikan sesuatu itu haram, itu kadang justru karena menjaga sesuatu itu, bukan karena sesuatu itu buruk. Paham ya? Darah itu haram, kita makan. Karena bahaya, karena kita menjaga, Allah menjaga kepada kesehatan kita. Karena itu jangan dimakan. Dia bukan untuk dikonsumsi. Karena begini, orang itu kan berpikirnya mesti konsumsi, mesti dipakai kan. Dipakai itu tidak mesti langsung. Ya, sekali lagi dipakai itu tidak mesti apa? Kesalahan manusia itu sesuatu dianggap manfaat itu kita langsung bisa dimanfaatkan. Padahal yang namanya ular, yang namanya binatang apapun yang melata itu yang gubernur sone. Cuman untuknya itu tidak untuk dikonsumsi, bukan untuk dipakai, bukan untuk dipakai ini gitu ya. Dia merupakan bagian dari sistem yang terkait dengan penjagaan alam semesta gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kan manusia yang disebut dengan keseimbangan, apa istilahnya, Ekosistem. dari dalam alam. Ini yang tidak pernah dipahami.
Sehingga ketika melihat ular itu dianggapnya ini apa ular ini, karena nggak paham, pikirannya dibunuh. Membahayakan. Padahal dia sebenarnya penyakit itu ketika disakiti. Paham ya? Semua jadi kan punya mandor. Kalau berpikir semuanya dibahaya, ya manusia juga punya bahaya. Kalau dia kehilangan akal, kehilangan kesadaran, dia juga lebih berbahaya kan? Gitu ya. Kalau dia tidak punya hati. Nah, itu yang lalu kemudian seringkali orang melihat WD itu najis, itu pikiran yang terbangun kan terus ini pasti. Najis itu terkait justru dengan menjaga, memberikan proteksi agar manusia tidak mengganggu kepada anjing, berdoa kepada babi. Yang kedua, dia diciptakan kalau dimakan malah tidak baik, itu maka diharamkan. Maka diharamkan. Jadi kalau berorientasi pada manfaat, sesungguhnya tidak perlu melakukan proses kegiatan yang bersifat perlawanan atau yang sebagai musuh lalu ya. Tidak apa-apa dia sudah itu, tapi difungsikan pada manfaat dan fungsi yang benar gitu ya, sesuai dengan Allah menciptakannya. Menurut saya sih nggak paham kan. Nah, terkait dengan cara ketika dia dinajiskan lalu kemudian kita terkena najis, itu ta'abudiyah, cara menyucikan. Ta'abudiyah. Jadi kalau kita menggunakan anjing, ya tidak apa-apa, cuma nanti kalau mau sholat dicuci tangannya, gitu ya. Ya tidak apa-apa kan, sesungguhnya begitu. Nah, supaya tidak melebar kemana-mana, anjingnya mungkin harus dikurung, kan gitu, papanya kan dikatakan. Jadi kalau orang punya anjing, itu kita menganggapnya itu sudah mau kafir gitu ya. Ini mesti orang tubuh muslim gitu ya. Stigma yang muncul itu karena kita tidak melihat tadi sisi kemanfaatan. Ya mungkin itu ekstrim untuk supaya orang menghindari najis kan begitu. Tapi sesungguhnya ada proses yang salah di dalam pemahaman hukum tentang najisnya anjing itu, bagaimana kita menyucikan. Bisa jadi kan biasa dibasuh 7 kali, salah satunya pakai pasir. Ya sudah selesai kan, suci sudah. Tidak apa-apa. Kenapa anjing harus kita bunuh? Karena itu najis. Kan najis. Katanya kan akhirnya banyak digunakan. Ya tidak apa-apa, polisi bawa nanti dia mau sholat dibersihkan, pakaiannya dicucikan. Jadi cara menyucikannya sifatnya apa? Ta'abud. Kayak wudhu itu kenapa kok yang dibasuh ke tangan itu ta'abudi, nggak bisa dilogikakan. Ya sudah, perintahnya yang ngomong, ya perintahnya seperti itu. Jadi abudiyah itu hukum, ya kita tidak bisa memahami logika di balik hukum itu apa, tapi diperintahkan oleh Gusti Allah. Ya sudah, makanya penerimaannya dengan iman. Jadi pasti, ya pasti kalau Allah memerintahkan meskipun saya tidak bisa memahami secara logika saya, ya sudah karena perintah Gusti Allah, pasti ada kebaikan. Jadi hukum itu ada dua, ada hikmah hukum, ada ilat hukum. Kalau hikmah itu semua ada, semua hukum itu ada hikmah. Nah itu manfaat. Manfaat itu bersifat subjektif lah gitu ya. Tapi kalau ilat hukum, ini yang menjadi dasar penetapan hukum. Ilat hukum itu sifatnya objektif, sifatnya terukur, terbatas, itu ilat. Ya kayak orang boleh qasar sholat bukan karena capek, bukan karena masyaqqat, tapi karena lisafat. Ya. Masyaqqat itu hikmah. Ya, hikmah artinya sesuatu yang bisa iya bisa tidak gitu ya. Cuman ilat itu madonna. Madonna itu tempat diduga kuat. Pada umumnya mau pergi itu capek gitu ya. Tapi untuk menentukan apakah boleh mengqasar apa tidak, bukan capeknya, tapi apa? Perginya. Pergi. Meskipun pergi tidak capek, tentu dapat kosong. Ya capek, nggak capek badan itu capek duitnya, bisa jadi kan? Nah, kita naik pesawat tuh capek, tapi duitnya sih betul. Gitu ya. Makanya saya katakan hukum itu harus kepastian. Kalau masyarakat itu betul itu nggak bisa terukur.
Kita ke Jombang kalau jalan kaki ya pegel, pakai pacar lebih pegel, pakai sepeda motor nggak pakai, oh kan gitu, pakai mobil nggak pegel. Terus ketika mau kosong sholat, ini Surabaya itu pakai apa? Ya juga, kalau pakai mobil baru nggak boleh kosong, karena mobilnya saya mogok aja, boleh kosong, ya kan? Nyuruh. Ada kepastian. Jadi kalau hikmah itu sifatnya subjektif, ya, dan nggak bisa hukum berdasarkan, tapi semua hukum pasti ada hikmahnya. Semua hukum pasti ada apa? Hikmahnya. Tapi tidak semua hukum ada ilah, karena tadi ada yang ta'abudiyah. Ilah itu Ta'abudiyah. berdasarkan logika. Paksaan. Rabbi fanfa'na Bibarakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Allahumma salli alaihi